Halo semuanya, gue Deka dan sekarang di sini kita udah bersama dengan Infinix Note 40 ya. Ini baru banget dirilis kemarin dan kebetulan gue lagi pakai casing Mac chargernya. Ini sebutannya Mac charger atau apa ya kalau si Infinix. Ya intinya mirip-mirip kayak MagSafe-nya si iPhone ya. Ini wireless chargernya kita dapat di setiap pembelian. Ini tinggal tempel dan ini dia magnet gitu ya. Dia langsung ngecas kayak gitu. Nah kayak gini dia langsung ngecas tuh. Oke, tapi bukan ini yang mau kita bahas. Kali ini kita akan tes gaming untuk kemampuan performa si Infinix Note 40 ini ya. Kita cukup penasaran kira-kira nih HP adalah pesaing baru di harga 2 jutaan ya. Sebelumnya udah ada Poco M6 Pro, ada Redmi Note 13 series gitu. Ada Technospark 20 Pro Plus gitu ya. Itu kan di harga 2 jutaan semua dan ini penantang barunya nih. Dan sekarang kita lihat untuk tes Antutunya dulu ya. Ini Antutunya di angka 400 ribuan ya, 432 ribu. Dan untuk speknya sendiri, kita lihat ya. Untuk OS-nya dia pakai XOS, Android-nya udah 14. Ini kayak keterangan ya, kita redupin dulu sebentar. Oke, udah pas. CPU-nya Helio G99 Ultimate. Itu chipset yang sama kayak HP ini. Technospark 20 Pro Plus itu kalau nggak salah sama. Dia pakai Helio G99 Ultimate juga tuh ya. Ini masih saudaraan dan dia bersaing nih di harga 2 jutaan. Kita lihat siapa yang paling unggul gitu ya. Ini menarik banget. Soalnya sekarang Helio G99 udah ada yang Ultimate, udah ada yang Ultra gitu. Padahal udah banyak banget yang make gitu. Ya oke, mungkin didaur ulang biar lebih banyak varian. Ya untuk RAM-nya ini yang 8 GB. Oke, dan untuk storage-nya ini yang berapa ya? Lupa Yang 256. Ya, storage-nya kalau nggak salah. Nah ini 256 GB ya. Oke, itu untuk Antutu dan speknya kurang lebih segitu. Dan sebagai info ya, G99 Ultimate itu optimasinya itu ada di performa ya, tapi secara skor Antutu sih dia sama aja gitu. Nah, tapi secara software dia ada beberapa fitur AI yang ditugaskan untuk meningkatkan performa saat main game gitu ya. Nah, sekarang kita coba langsung main Genshin ya. Ini kita aktifin dulu stopwatch-nya, terus FPS-nya juga udah aktif, udah aman. Dan oh ya, ini case-nya kita lepas dulu deh. Ups, bentar ya, kita lepas dulu case-nya. Sama tuh kayaknya. Oke, ini kita simpan dulu case-nya. Oke, ini untuk Genshin lagi loading. Kita coba cek dulu suhunya ya. Udah masuk nih kayaknya. Oke. Sebelum main normal suhu di 34 ya, karena ini suhu ruangan lumayan dingin sih, lagi ber-AC. Ya, ini suhu normalnya sebelum kita main, nanti kita cek setelah main berapa menit ya. Oke guys, kita lanjut ya. Sorry tadi ternyata FPS-nya belum aktif, sekarang udah aktif ya. Tadi kita coba di apa ya? Coba medium. FPS-nya di 60 ya. Oke. Ini kita coba sambil daily mission deh. Hari ini belum daily mission soalnya. Kita cari yang berantem. Kita lihat kalau lagi berantem dapat berapa FPS-nya nih. Oke, ternyata pas berantem lumayan agak ngedrop di 20-an. Kalau lagi baru aja. Kalau lagi burst agak patah sih. Kalau lagi elemental burst agak turun sih tadi ya. Animasinya itu agak patah tadi. Pas di Furina tadi agak patah. Oke, itu doang yang berantem ya. Yang lainnya kayaknya bukan berantem nih questnya. Kalau gitu kita mau nyari ini deh. Lagi nyari artefak soalnya sekalian kita berantem aja nih ya. Nah, kalau lagi jalan-jalan biasa sih
dia bisa kena di 40-an tuh. 45, 40 ya FPS-nya. Tapi kalau lagi berantem, banyak animasinya, dia agak ngedrop. Dan ini udah terbilang lancar sih ya. Maksudnya, untuk nikmatin game ini udah termasuk bagus loh. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Pas berantem memang agak ngedrop FPS-nya. Tapi masih di 30-an gitu, masih enak lah. Ups, ini kok. Oh, ini dia. Oh iya, pas elemental burst itu agak turun sih. Animasinya agak berat soal pas elemental burst tuh. Oke, ini kita cobain ya. Ya mati. Enggak. Oh lancar tapi itu. Pas Nahida lancar. Tadi pas Furina nge-lag deh. Oh nggak nentu nih ternyata. Oke, kita ambil dulu. Rewardnya kita klaim. Masih stabil di 30-an. Suhu juga masih aman sih nih. Berasa di tangan masih aman gitu. Ya hangat-hangat dikit. Gak apa-apa lah, masih aman. Continue ya. Iya. Tadi ngambilnya nggak pakai kondenset ya. Kalau mendengar suara motor lewat, maklum ya guys, soalnya studio kita di pinggir jalan banget gitu. Ini pun udah jam 11.44 loh. Sengaja kita kalau syuting tuh emang malam, biar sepi gitu. Tapi masih aja motor bolak-balik lewat gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa pindah studio yang lebih proper. Mudah-mudahan. Mau kita cek dulu kan ya suhunya. Coba ya kita cek dulu suhunya. Loh, panas ternyata. Oh, di bagian kameranya lumayan nih, 41. Di sininya sih. Oh, di bagian body sini sih aman nih. 36. Tuh. Justru yang panas di bagian sini, emang biasanya di bagian sini sih yang cepat panas di bagian kamera. Tapi di bagian body sini aman. Tuh, 36 masih normal ya, masuk normal gitu. Nah, di bagian kameranya sini dia udah lumayan, tadi nyentuh 41 ya. Soalnya patokannya di bawah 40 masih normal gitu. Nah, sebentar ini terus ini deh. Oke. Nah, ini kan lebih bagus ya. Tuh, lebih enak dilihat gitu gambarnya. Oke, di mana nih? Maksudnya dia di. Nah, hidanya masih mati, lupa nggak dihidupin. Oke, kita hidupin, kita heal di sini aja deh. Ini ya si robot-robotan. Oh iya benar turun dia. 20, 27 ya 25 tadi. Kalau berantamnya di luar gini dia agak berat. Emang ternyata tuh. Kalau berantamnya di dalam domain kayak tadi agak lancar, tapi kalau udah di luar gini agak berat ya. Ya wajar sih. Karena dia lebih harus banyak render gambar mungkin ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini untuk rincian setelah kita main Genshin Impact tadi. Rata-rata FPS tuh ada di 39 ya. Tadi kita coba di medium sih ya. Atau kita mau cobain di grafik yang lebih tinggi. Mau cobain lagi nggak? Kita cobain sebentar aja ya. Di grafik lebih tinggi sama di paling rendah. Kita cobain sebentar lagi ya. Oke, biar kita nggak penasaran gitu. Nah ini dia, kita udah lanjut. Kita coba langsung setting di grafik paling tinggi. Ya ini kita nyoba aja. Highest FPS 60. Oke. Ngedropnya langsung di 12, 20-an. Loh, masih oke ternyata. Coba deh kita ubah ke siang dulu nih. Lebih beratnya kalau nggak di siang ya. Harusnya sih di siang tuh lebih bagus. Ini udah rata kanan loh. Ternyata stabil di 20-an. Oke, kita udah Semeru. Lihat grafiknya. Keren loh. Cara grafik keren. FPS stabil di 20-an.
Sekarang kita coba cari musuh. Kita coba cari musuh. Mana ya musuh di sini ya? Ntar ya guys, kita cari musuh dulu ya. Ini dia. Dulu. Jatuh dia. Nah, kita coba deh pas berantem. Ngedropnya tuh di 21 paling FPS-nya. Coba kita elemental burst. Kita lihat animasinya. Kok nggak keluar animasinya? Coba Zhongli. Kok animasinya nggak kelihatan sih? Nah, ya agak patah-patah dikit lah. Sampai 17 tadi ngedropnya. Bisa di mana sih di atas ya? Oh, di atas belum turun deh. Nah, ada ini nih. Naik. Set. Ya, ampun dah, tinggalin aja. Males. Ini kena di 30 loh kalau lagi jalan-jalan biasa. Itu udah mantep nih buat main Genshin. Terus ya, kita coba yang paling rendah. Kalau lowest kita coba di 60. Ya kalau lowest grafiknya seadanya sih. Tapi lancar tuh, 46, 47 ya. Lancar banget. Jadi sesuaikan dengan selera deh. Mau di grafik tinggi tapi FPS agak turun, atau pengen FPS agak tinggi tapi grafik agak kurang ya. Harus ada yang dikorbankan emang, karena dengan spek segini nggak bisa yang maksimal banget, tapi ini udah bagus untuk dimainin maksudnya. Ya, kita lihat lagi nih untuk recordnya. Ya, stabilnya di 29 sih ya. Tadi di awal-awal itu kita main di high ya. Stabilnya itu di 20-an, 22, ngedropnya tuh sempet di 17 tadi ngedrop FPS-nya. Nah, pas kita ubah ke ke low grafiknya agak naik di 40-an gitu. Kalau di medium tadi di 30-an ya. Medium tuh tadi kita tuh di 39 malah. Oke, sekarang kita lanjut main Kara Extreme ya. Kara Extreme itu ada updatean kemarin. Dan lumayan banyak yang request nih Kara Extreme. Minta cobain grafik di low, medium, sama high juga ya. Ini kita cobain deh. Oke teman-teman, ini kita lanjut untuk Kara Extreme ya. Tadi updateannya belum selesai diinstal ternyata. Tadi kita harus download lagi updateannya. Untuk saat ini updatean terbaru sih ya. Dan sayangnya updatean terbaru ini masih belum support di Poco X6 Pro gitu. Jadi untuk di HP itu harus nunggu updatean baru lagi sih ya. Padahal di HP lain udah lancar loh. Pokoknya yang prosesornya Snapdragon tuh udah lancar main game ini. Tapi yang MediaTek nih yang agak rada-rada. Apalagi Poco X6 Pro itu kan prosesornya masih terbilang baru ya. Dimensity 8300 Ultra itu, jadi harus masih optimasi dari developernya nih. Ya, sekarang kita cobain di HP ini. Oke, ini udah masuk ke gamenya. Kalau kita lihat untuk mana nih? Untuk settingan grafiknya. Grafik. Ini kita coba di medium dulu ya. Oke, kita coba di medium dulu. Kita coba jalan-jalan aja deh. Oke, kita lanjut. Ini untuk di grafik medium deh. Grafik medium so far FPS di 30-an, 31. Oke, motor di luar berisik banget. Oke, untuk ternyata lumayan ngedrop ya. Sampai di 8 malah FPS-nya.
Oh, oke. Di medium aja grafiknya udah bagus loh. Ya, bisa lihat untuk FPS-nya lumayan ngedrop. Oke, ini untuk di medium ya. Kita coba turunin ya grafiknya. Kita coba di paling rendah deh. Ini udah jam 1:30 loh. Di luar masih berisik banget. Motor-motor pada lewat. Mana knalpotnya berisik-berisik lagi. Oke, ini untuk low rata kiri nih. Untuk rata kiri dia FPS-nya lumayan naik 20 22 ya. Oh, sorry. Grafik FPS-nya udah no limit sih. Bahkan 30 FPS saya nggak dapet dengan grafik rata kiri ya. 30 FPS-nya nggak dapet loh. Dapet nih 38, 45, 47. Lumayan nih ternyata. Baru ya dia omong 30-nya nggak dapet, langsung naik dia. Harus dikata-katain dulu nih. Aduh. Padahal nyenggol dikit doang loh. Tapi mobilnya nggak hancur ya. Kirain bakal sedetail itu gitu, mobilnya bakal hancur atau kacanya pecah, ternyata enggak ya. Oh, mungkin dia butuh nge-refresh dulu ya tadi. Pas kita setting di low, ya lama-lama langsung lancar nih. Oh, tapi kalau di tempat yang lumayan banyak kendaraan gini dia turun lagi gitu. Ya, tapi so far lancar ya di low. Jadi teman-teman yang mau main game ini di Infinix Note 40, lancarnya ini di low ya, di rata kiri. Nah, kita cobain aja. Sekuat apa dia? Mamam nih, kita cobain rata kanan. Oke. Ternyata udah malam kondisinya, agak gelap. Kita terangin dulu deh. Oke, udah terang belum? Ups, oke, udah cukup ya, terang ya. FPS stabil di 20-an. Kita harus menuju daerah yang perkotaan lagi tuh yang banyak gedung-gedung. Nah, di depan ya harusnya. Oke, kita masuk ke perkotaan nih. Mulai turun FPS-nya 15, 16. Mulai berat ya. Nah, mulai berat nih. Masuk ke daerah perkotaan, banyak gedung-gedung, dia mulai berat. Ini turbo ya? Oh iya, betul. Ini nggak berasa turbonya. Makin turun dari 12 tuh. Oke, mulai nge-lag. Mulai nge-lag nih. Dan suhunya mulai berasa panas. Dari tadi udah berasa panas sih sebenarnya. Tapi ini mulai berasa nih, di bagian kamera udah lumayan banget. Nanti kita cek lagi suhunya ya. Oke, kurang lebih nih ya untuk car Street di rata kiri, rata tengah, sama rata kanan ya. Buat teman-teman yang kemarin nanya di video unboxing, mudah-mudahan terjawab ya. Nah, lihat makin turun deh. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk yang pertama nih, kita main di low ya, di medium. Rata-rata tuh di awalnya doang di 20-an, 30-an, terus turun 20-an, 15 tuh ya. Nah, ini pas kita set di low, rata kiri dia agak naik nih. Bahkan kena di 60 tadi ya, 50-an tuh. Tapi itu kondisi di jalanan yang nggak terlalu banyak gedung-gedung gitu ya. Jadi mungkin dia agak ringan ngerendernya. Nah, pas kita rata kanan dia langsung ngedrop lagi di 20-an.
bahkan sampai 12 tuh. Jadi ya lancarnya di rata kiri sih gitu. Cuma minusnya ya experience untuk grafiknya agak kurang. Dan keseluruhan untuk average FPS-nya ini di 25 gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk RX Street yang kemarin nanyain. Ini kita udah 35 menit main. Kita coba cek untuk suhunya ya. Oke, masih di 39 ternyata. 38. Bodinya aman sih. Cukup terkejut. Udah dipakai main setengah jam loh. Tapi masih di bawah 40, ini masih terbilang aman suhunya. Kalau di bawah 40. Setengah jam dipakai main game udah bagus. Oke, lanjut. Kita kayaknya nggak bakal banyak main game ya. Kita lanjutin ke Mobile Legends aja sebentar nih. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Sekarang ini untuk di Mobile Legends ya. Ternyata untuk frame rate-nya dia mentok di super. Ultranya nggak dapet. Tapi untuk grafik kita set di ultra ya. Oke, jadi ini rata kanan untuk kemampuan HP ini. Super, ultra. Frame rate-nya kita nggak dapet di ultra ternyata. Oke, ini kita langsung matchmaking aja. Kita main klasik aja. Karena kita cuma mau ngetes grafiknya aja ya. Oke, kalau kita udah masuk ke gamenya, langsung nanti kita lanjut lagi. Oke, untuk FPS dia dapat di 88, 89 ya, 90. Udah dijamin lancar sih kalau main game ini. Ya meskipun nggak dapet di 120 ya, tapi ya segini juga udah bagus lah. Ya. Oke, jadi ketahuan ya cara mainnya, soalnya emang sebenarnya emang nggak pernah main Mobile Legends. Jadi kalau mainnya cupu, maklum ya. Mau dimaklum kalau mainnya cupu, soalnya emang bukan player Mobile Legends. Main Mobile Legends kalau mau ngetes HP aja. Ini kita coba mainin segame ya. Nanti kita lanjut untuk kesimpulannya. Pas main Mobile Legends gimana? Apakah ngedrop dipakai main beberapa saat ataukah stabil? Oke, ini biar nggak lama kita skip aja ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke guys, tadi malah keasikan main. Wah, mau pamer sekalian MVP nih. Gila, ngakunya jarang main ya. Tapi emang kebetulan aja mungkin tadi lagi jago-jago musuhnya. Timnya lagi jago. Pamer dulu ah, pamer. Oke, view record Mobile Legends 22 menit kita main Mobile Legends tadi. Nggak berasa ya. Nah, stabil sih dia di 80-an ya. 82% untuk rata-rata FPS-nya. Terus game terakhir deh, kita coba mainin PUBG Mobile. Kita udah mau sejam main game. Udah mau sejam main game, kita coba lihat untuk suhunya ya. Oke, suhu masih standar di 38. Masih stabil suhunya loh. Bagus. Oke nih performanya. Suhunya juga aman. Bagus. Oke, ini kayaknya ada update nggak ya? Oh enggak. Kita coba masuk dulu, nanti kita setting lagi grafiknya. Kita pertama coba di Smooth Ultra dulu ya. Oke, Smooth Ultra. Untuk giroskopnya kita mau cobain juga. Advance Control. Terus giroskopnya harusnya udah aktif. Kemarin udah sempat diaktifin. Scope-nya on. Oke, ini kita udah turun. Kita cari senjata dulu seperti biasa. Oke, untuk giroskopnya ya, kita cobain tuh. Set. Nah, nggak delay sih, aman. Jadi buat teman-teman yang kemarin pada nanyain giroskopnya gimana, ini aman ya, tuh. Nggak delay ya, aman. Oke, di Smooth Ultra dia stabil di 40 loh.
FPS-nya stabil banget. Coba kita mau naikin grafiknya di HD High, HD High, oke. Oke, dia turun di 30 fps. Berasa banget sih turunnya. Agak gelap ya. Terangin dikit. Oke, udah terang. Oke, kita ditembakin. Mana dia? Ayo. Kena loh. Hehe. Kelar. Langsung dapat banyak. Mantap. Oke, di HD High di 30 fps ya, teman-teman. Tadi di Smooth Ultra dia dapat di 40 fps-nya, di HD High itu lebih turun di 30 fps, tapi ya udah lumayan lah. Maksudnya masih bisa kita nikmatin game ya. Aman. Oke, ini kita mau mainin lagi sebentar, nanti kita lihat ya untuk statistiknya. Oke guys, kayaknya kita nggak bakal selesai main game ini karena udah cukup kelamaan, udah sejam lebih kita main game. Kita langsung lihat aja deh untuk game terakhir kita ini, statistiknya gimana. Oke, kita lihat lagi. Ini kita turunin dulu keterangan. Nah, bisa lihat ya, ini untuk awal tadi kan kita main di Smooth Ultra ya, kita stabil dapat di 40 fps-nya. Untuk di HD High agak turun di 30 fps, dia stabil di 30 gitu untuk PUBG ya. Jadi untuk PUBG di HP ini nggak bisa dapetin 60 fps kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk tes gaming kita kali ini untuk Infinix Note 40. Jadi oke, sebentar, ada yang kelupaan. Suhunya ya 37 aman, makin turun. Ternyata untuk suhu ini bagus banget, nggak panas, suhunya masih normal gitu. Dan untuk baterai sekarang kita ada di angka 35% ya. Tadi lupa di-mention di awal tadi pas pertama tadi kita main itu baterainya di 70% kurang lebih. Kita main sejam, ini kita turun baterainya di 35 ya. Jadi turun sekitar 35% juga turunnya ya. Jadi tadi main sejam baterai 70%, sekarang sisa 35. Jadi turunnya di 35%. Oke. Jadi udah cukup, baterainya udah lumayan awet dipakai main game. Terus performa juga udah lumayan memuaskan untuk di harga 2 jutaan. Dan meskipun untuk beberapa game berat emang dia nggak kuat di grafik tinggi ya, main Genshin tadi cocoknya emang di medium, terus main Car Extreme ternyata dia cocoknya di rata kiri gitu. Meskipun bisa sih di medium sama di high ya, tapi FPS-nya turun gitu ya. Oke teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanya soal HP ini, nanti langsung coba bahas aja di komentar ya, tanyain aja. Nanti bakal kita bahas lebih lengkap di video reviewnya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe dan see you on next video ya. Thank you guys, bye bye.